Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan membaca kitab Al-Unsu Billahi Ta'ala yang ditulis oleh Syekh Ahmad Nasir At-Thayyar, sebuah kitab yang luar biasa, sebuah kitab yang memberikan pemahaman baru kepada kita tentang memahami jiwa kita dan kiat-kiat membersihkan jiwa. Sehingga yang selama ini terbayangkan pada kita sudah melakukan banyak hal, kita telah mengupayakan perbaikan diri dengan baik, ternyata kita masih banyak tertinggal. Dan terkadang kita merasakan bahwa kita ngaji tentang tauhid, ngaji tentang sholat, kita tidak mengerti ujungnya di mana, manfaatnya seperti apa, pengajian-pengajian seperti ini. Dan ternyata buku ini memberikan pandangan baru kepada kita bahwasanya tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah cara terbaik seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita terakhir membahas adalah tentang tatkala seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang umum, maka rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan bersifat biasa-biasa saja. Kecintaannya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan yang standar. Kecintaan yang tidak berangkat dari ruh. Dan ketika seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang detil, kemampuan dia untuk merenungkan setiap kejadian yang dia lihat, turun hujan, terjadinya panas, terjadinya hal-hal di sekitar dia. Dia akan merenungkan betapa Allah Subhanahu wa taala Hakim, Maha bijaksana. Ya, misal tatkala kita merenungkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki sebagian orang, kemudian tatkala dia dalam kondisi rezekinya sempit ini, terjadilah misalnya keributan dengan istrinya, dengan pasangannya, yang kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tersebut melapangkan rezekinya, dia akan mudah keluar rumah. Ya, uang ada, dia bisa keluar rumah, dia bisa nongkrong di tempat ini, bisa ngundang kawannya seperti ini, sehingga potensi melahirkan dosa berikutnya lebih besar. Daripada di rumah, sudahlah ribut-ribut seperti ini, nginep di hotel. Setelah di hotel, setan datang, bisa jadi seperti itu. Karena udah betah di rumah, gelisah, dengar suara pasangan kita, suami atau istri itu benar-benar menyempitkan dada, marah, benci, sehingga udah betah di rumah. Nah, berhubung ini buntu tadi, dah punya duit, mantap di rumah. Tak punya alasan untuk pergi. Kalau pergi juga cari yang gratisan, ke masjid bisa. Sehingga dia lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri dia. Banyak terjadi seperti itu. Kan saya pernah dengar kisah-kisah seperti itu diceritakan orang saat nongkrong. Saya lagi pesan kopi, ada sekelompok orang ngobrol. Cerita tentang perzinahan, cerita tentang perselingkuhan saat perjalanan dinas. Masya Allah, tema seperti ini jadi obrolan tongkrongan. Sesama mereka. Sampai seperti itu kondisi orang. Peluang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk mereka. Nah, tatkala dia pintar baca hikmah seperti ini, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala sekarang. Dalam kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti ini, Allah sempitkan rezeki saya,
Sehingga tidak banyak kemaksiatan yang terbuka dengan kondisi keimanan seperti sekarang. Pintar dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap kejadian itu dia semakin kenal Allah Subhanahu wa taala secara rinci. Kemudian dia kaji juga nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia temui Allah Subhanahu wa taala demikian dan demikian. Oh, ini karunia yang besar. Ternyata punya Tuhan, dilahirkan dalam kondisi Islam, menyembah Tuhan seagung ini. Timbul rasa kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita taufik sehingga kita bisa datang ke pengajian seperti ini. Ada sebuah riwayat dari Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Beliau pernah merenungkan, membayang-bayangkan. Kata beliau, "Mathaltu nafsi fil jannah." Aku membayangkan diriku sedang berada di dalam surga. Akala thimaraha wa ashrabu min anhariha. Aku makan buah-buahan yang ada di surga, minum dari sungai-sungai surga. Ya. Kemudian bertemu dengan bidadari-bidadari surga. Tsumma mathaltu nafsi finnar. Kemudian aku bayangkan kondisi yang sebaliknya. Diriku berada di dalam neraka. Aku memakan zakum, meminum minuman-minuman neraka berupa nanah. Aku dibelenggu dengan rantai-rantai di surga, di neraka. Fakultu li nafsi. Dalam kondisi dalam neraka tersebut, aku bayangkan diriku seperti itu, kemudian kutanyakan pada diriku, ai nafsi ayyu syai'in turidin. Wahai jiwaku, sebenarnya apa yang kau pengen? Qalat, jiwaku mengatakan, uridu aruddu an arudda ila dunya fa'amalu salihan. Nah, dalam kondisi aku membayangkan diriku di dalam neraka tersebut, artinya aku butuh bekal. Aku bayangkan, aku tanyakan kepada diriku, apa yang kau inginkan wahai jiwaku? Jiwaku mengatakan, aku ingin dikembalikan ke dunia sehingga aku bisa mengerjakan amal soleh. Qala qultu, kemudian ku jawab pertanyaan besitan-besitan pikiran seperti itu, fa anta fil umniyati fa'mali. Sekarang engkau itu sedang mengalami apa yang kau cita-citakan itu. Beramallah. Nah, pengajian seperti ini itu bukan cuma nambah ilmu. Tapi pengajian seperti ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kita dalam satu pekan ini dapat banyak faedah, pekan depan tidak begitu banyak dapat faedah. Bukan cuma itu jadi ukuran. Tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan majelis pengajian. Yang kita bayangkan itu kita butuhkan saat kita di akhirat. Ya. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan yang ke-8 dari bab yang kedua dari buku ini. Istilah dzikrillah ta'ala 'alal qalbi wal lisan. Bersemayamnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di qalbi kita, di hati kita dan lisan kita. Idza tamakkana hubbullahi ta'ala fi qalbika satuhibbu dzikrallahi ta'ala wa tasbihahu wa hamdahu biqalbika wa lisanik. Kalau rasa cinta kepada Allah itu kokoh di dalam hatimu, maka engkau akan mencintai aktivitas yang namanya zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepadanya, memuji-mujinya dengan dua, dengan hati dan lisan. Wa sayasri dzikruhu fi 'uruqika. Dan zikir tersebut, mengingat Allah Subhanahu wa taala tersebut akan senantiasa berjalan masuk lewat urat-uratmu. Fa innal muhibba la yaghfalu an dzikri mahbubihi. Karena seorang yang mencintai, dia tidak akan pernah lalai, tidak akan pernah lepas dari mengingat sesuatu yang dia cintai. Wa hadza huwa dzikrul ladzi jaa'a madhuhu fil Qur'ani wa sunnah. Zikir seperti inilah yang di dalam Al-Qur'an dan sunnah itu mendapat pujian.
mendapat sanjungan, demikian juga dengan orang-orang yang melakukannya. Seperti contohnya, Nabi SAW bersabda dari hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Sabaqal mufarridun." Orang-orang al-mufarridun itu telah mendahului, telah pergi lebih dulu, telah jalan lebih cepat. Qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, siapakah itu al-mufarridun? Qala adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan. Nah, ini kita berhenti dulu di sini. Nah, zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, aktivitas zikir ini itu lebih agung dari doa. Doa itu sudah agung, doa itu. Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu intinya ibadah. Dari sekian banyak aktivitas ibadah, salat, puasa, haji, sedekah, nolong orang lain, Nabi SAW mengatakan inti dari ibadah itu doa. Misal ada ayam, kita katakan inti dari ayam ini yang paling enaknya, selera kita misal, bagian dadanya. Misalnya apapun yang kita sebut, itu mewakili secara keseluruhan. Satu bagian itu kita sebut mewakili keseluruhan yang ada. Nah, dari sekian banyak doa ini, dari sekian banyak ibadah ini, Nabi SAW mengatakan doa itu inti ibadah. Oleh karena itu di sebuah hadis, Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat. Dia mengatakan, "Anna rajulan qala ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya." Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini banyak sekali. Menurut aku banyak sudah. Terlalu banyak bagiku. Maksudnya kalau aku mau kerjakan tidak bisa. Seumur hidup ku habiskan mengerjakan syariat ini tidak bisa. Terlalu banyak. Fa akhbirni bi syai'in atashabbatsu bihi. Oleh karena itu tolong kabarkan kepadaku wahai Rasulullah, ajarkan aku sebuah amalan yang bisa aku jadikan pegangan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Bahwasanya zikir itu adalah inti dari ibadah, kemudian dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pegangan tatkala seseorang merasa syariat itu terlalu banyak untuk diamalkan. Yang ketiga, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Az-zikru afdalu minad du'a." Zikir itu lebih afdal dibanding doa. Az-zikru sana'un 'ala Allah 'azza wa jalla bijamili awsafihi wa ala'ihi wa asma'ihi. Zikir adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa Azza wa Jalla dengan sifat-sifatnya yang indah dan nama-namanya yang istimewa. Wa du'a'u su'alul 'abdi hajatahu fa aina hadza min hadza. Sementara doa adalah permintaan seorang hamba tentang kebutuhannya. Bagaimana bisa dibandingkan yang ini dengan yang ini, kata beliau. Walihada ja'a fil hadis. Oleh karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma a'tasaili." Siapa yang sibuk berzikir kepadaku, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis,
Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menyibukkan diri zikir kepadaku sehingga dia tidak sempat berdoa, akan aku berikan untuk dia sesuatu yang lebih istimewa dari permintaan semua orang-orang yang meminta. Nah, ini juga keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di kitab ini dikatakan, Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan hadhihi al-kathratu al-madhkuratu huna hiya ma'murun biha fi qaulihi ta'ala. Ucapan Nabi SAW, siapa itu al-mufarridun? Al-mufarridun adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah. Itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ngingat yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Sucikanlah Allah, zikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan siang. Nah, di ayat ini dijelaskan oleh penulis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zikir ini adalah zikir yang sifatnya wajib. Sehingga Allah buat beberapa penekanan. Pertama, perintah. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah. Perintah. Ya. Kemudian di situ ada takkid nama dalam bahasa Arab. Siapa pernah belajar bahasa Arab tahu ini namanya masdar mutlak. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran. Ingatlah Allah dengan sebenar-benar ingat. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala penekanan, katsiran. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak. Ingat, benar-benarlah kalian dalam mengingat Allah dengan mengingat yang banyak. Perintahnya seperti itu. Dan zahirnya ini adalah zikir yang wajib. Wala yaqulu ahadun biwujubi dzikri bil lisani daiman wa ala kulli halin. Dan kita tidak membahas yang dimaksud zikir di sini adalah zikir dengan lisan saja. Kalau zikir dengan lisan saja disuruh banyak-banyak, serius tidak bisa kita. Nah, subhanallah subhanallah terus alhamdulillah alhamdulillah tidak bisa. Ibnu Abbas mengatakan laisa syai'un minal faraid illa walahu halun yantahi ilaihi illa zikrullah. Kata Abdullah bin Abbas, tidak ada satupun dari bentuk kewajiban syariat kecuali dia punya masa akhir. Salat mulai ada berhenti. Puasa juga demikian. Baca Al-Quran juga demikian. Semua bentuk syariat itu ada masa akhirnya. Illa zikrullah. Kecuali berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang dimaksud zikir di hati. Nah, dari banyak tadi keutamaan-keutamaan tadi sampai Nabi SAW sebut bahwa orang yang mengingat Allah itu telah duluan pergi. Pertanyaannya, tatkala kita belajar tentang zikir, fokus kita tuh di mana? Fokus kita hanya tentang zohirnya saja atau tentang perbaikan batinnya? Karena sering kita bahas zikir setelah sholat itu apa? Mulai dari istighfar sampai terakhir ini. Inilah kumpulan zikir-zikir setelah sholat. Kemudian zikir pagi petang apa saja? Ini. Inilah kumpulan zikir pagi dan petang. Nah, tatkala kita perhatikan ini bacaannya, ini bilangan jumlahnya, ini adalah sesuatu yang benar, tapi pada tataran amalan zahir.
Oleh karena itu zikir itu meliputi dua hal. Meliputi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan dengan hati. Dengan lisan itu akan berhenti. Dengan hati itu tidak ada berhentinya. Dan dikatakan zikir adalah at-tanabbuhu bil qalbi lil madhkur. Sadarnya hati tentang sesuatu yang diingat. Karena orang sudah paham bahwasanya kalau muter, ngitung ruas jari ini sampai atas, bolak-balik seperti ini. Ya, sampai kemudian sini, ini 33. Sehingga sebagian orang tatkala dia berzikir, dia sesuaikan antara bacaan mulutnya dengan gerakan tangannya ini. Pokoknya kalau sudah di ujung ini berarti pindah alhamdulillah. Kalau sudah di ujung lagi pindah Allahu Akbar. Itulah yang dinamakan amalan zahir. Sementara pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu di hatinya. Tatkala dia gabungkan antara ucapan tadi, amalan zahirnya dengan batinnya, itulah yang akan memperbaiki hatinya. Itulah zikir yang berkualitas kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh Nabi sudah pergi duluan, sudah di depan. Ya. Buktinya Nabi SAW mengatakan bentuk zikir tadi adalah sadarnya hati, kemudian tayaquz juga sadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan uzkuru nikmati. Ya. Ingatlah nikmat-nikmatku. Maksudnya renungkan. Bukan sekedar ingat baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha." Siapa yang tertidur dari mengerjakan salat atau dia lupa, fal yusalliha idza dzakaraha. Kerjakan saat dia ingat, sadar. Aku belum sholat. Ya, dengan hatinya. Dan contoh seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Disebutkan karena ini zikir ini ucapan lisan, li'annahu dalalatun ala zikril qalbi. Karena itu menunjukkan juga konsekuensi dari hati. Wa annahu qad kathura ismu dzikri 'ala al-qawli lisani hatta sara huwa sabiqul lil fahmi. Namun penyebutan zikir itu biasanya adalah ungkapan lisan sehingga orang pahamnya sebatas lisan. Padahal hukum aslinya ma'an huduril wal musyahadah. Adanya perasaan yang hadir. Dan dia rasakan Allah Subhanahu wa taala itu hadir. Wa bihadza tahaqqaqul al-badi'u yazulu iskala yaridu ala ba'din nas. Wa huwa annahu jaa'a ahaditsu sahihah fi tafdili dzikrillahi ala sairil a'mal. Oleh karena itu, ini pengertian seperti ini. Inilah yang bisa menghilangkan banyak pertanyaan. Bahwasanya zikir itu adalah amalan yang paling agung. Seperti di buku ini ada satu hadis. Nabi SAW mengatakan, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum." Maukah kalian aku ajarkan amalan yang terbaik yang bisa kalian lakukan dan amalan yang paling suci menurut Tuhan kalian. Wa arfa'uha fi darajatikum, sebuah amalan yang paling tinggi mengangkat derajat kalian. Wa khairin lakum min i'ta'iz zahabi wal warid, amalan yang lebih hebat daripada sedekah emas dan perak. Pernah enggak antum sedekah emas? Belum, agak lain agak. Yang berikut ini. Belum kita sedekah emas dan perak. Wa khairin lakum min antalqaw aduwakum fatadribu a'naqakum. Dan amalan ini kata Nabi lebih baik dibanding amalan kalian berjihad ketemu musuh-musuh kalian
sehingga kalian penggal leher mereka, kalian berhasil bunuh musuh, wa yatribu a'naqakum, atau kalian yang mati syahid. Qalu wa ma huwa ya Rasulullah? Dari sekian rentetan hebatnya tadi, wajar para sahabat heran. Antusias. Apa itu wahai Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zikrullah. Zikir, ingat Allah. Dari sekian banyak itu. Nah, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala dzikrullahi akbar, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat, ada dua makna, wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah itu lebih besar. Maksudnya lebih besar dari apapun. Ya, lebih besar dari apapun, lebih hebat dari apapun, lebih agung dari apapun. Kemudian makna berikutnya wala dzikrullahi akbar, ya, min dzikrikum iyyah. Dan ngingatnya Allah kepada kalian itu lebih hebat dari kalian ngingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku akan ingat kalian. Pernah ada antum merasakan ayat ini keutamaan besar? Ingatlah aku akan ingat kalian. Seandainya ada pejabat, gubernur misalnya, atau siapapun dalam fungsi, dalam struktural, misalnya organisasi tempat kita kerja, ini jabatan paling tinggi, Polri, Polda, gubernur, ya, direktur, presiden. Kemudian presiden mengatakan, kalau kau sebut nama aku, sebut nama kau. Ya, kalau kau ingat aku ingat kau. Apa motivasi yang akan terjadi pada kita? Kita ingat. Ya, kebanggaan bagi kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala penguasa alam semesta. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, kalau kau ingat aku 1000 kali, ku ingat kau sekali. Ku sebut ke kau sekali di hadapan para malaikat. Kita kerjakan itu. Kita kerjakan. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala 1000 kali supaya Allah sebut nama aku di hadapan para malaikat. Kita kerjakan itu. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fadhkuruni adzkurukum. Kau ingat aku ingat kau. Sekali cuma. Ingatlah aku ingat padamu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ini tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersamanya kalau dia ingat aku. Insyaallah. Apa kata Allah? Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia sebut aku dengan dirinya saja, dia dialog dengan dirinya, ingat Allah Subhanahu wa taala secara personal, secara pribadi, dia bersendirian, ingat Allah Subhanahu wa taala, aku ingat dirinya pada diri. Wa in dzakarni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalau dia menyebut-nyebutku, mengingat-ingatku dalam sekelompok orang, dalam satu majelis, maka akan aku ingat dia, akan aku sebut-sebut dia di majelis yang lebih baik dari majelis dia. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayya dzira'an. Kalau dia mendekatkan diri kepadaku dengan satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya dengan satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau dia mengingatku dengan satu hasta, aku akan mengingat. Kalau dia mendekatkan diri kepadaku dengan satu hasta, aku akan mendekat kepadanya dengan satu depak. Wa in atani yamshi ataituhu harwala. Seandainya dia datang kepadaku dengan jalan, aku akan berlari menyambutnya. Insyaallah luar biasa. Makanya antum dah heran.
tatkala kita lihat orang ini miskin, kok bisa haji? Nah, kenapa? Dia pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan usaha yang minimal, Allah balas dengan cara mendekat yang maksimal. Dia nabung cuman sekian, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengupayakan tabungannya sejengkal, Allah dekat ke dengan sehasta. Rugi gitu. Tidak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah antum belum termotivasi juga, ada hadis yang lain. Kharaja Muawiyah ala halqatin fil masjid. Suatu hari Muawiyah bin Abi Sufyan menemui satu halaqah di dalam masjid. Wa qala ma ajlasakum. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, apa yang membuat kalian kumpul-kumpul ini? Qalu jalasna nadhkurullah. Kami duduk di sini ingat Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahi ma ajlasakum illa hadak. Demi Allah, tidaklah alasan kalian kumpul-kumpul itu kecuali itu. Qalu wallahi ma ajlasana illa dzak. Demi Allah, tidak ada alasan lain kami ngumpul-ngumpul kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qala amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Aku tadi minta sumpah kepada kalian itu bukan karena nuduh kalian. Wa makana ahadun bi manzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni. Dan kata beliau, tidak ada orang yang kedudukannya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepertiku itu yang lebih dikit hadisnya kecuali aku. Aku ini dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukang tulis wahyunya, adik iparnya. Tapi dibanding orang-orang dekat Rasulullah, hadis yang paling dikit. Kata Muawiyah. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui sebuah halaqah dari kalangan para sahabatnya. Faqala ma ajlasakum. Kata Nabi, apa yang membuat kalian ngumpul-ngumpul? Qalu jalasna nadhkurullah. Kami duduk-duduk mengingat Allah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Kami memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kami petunjuk kepada Islam. Wa manna bihi alaina, dan menganugerahkan banyak hal kepada kami. Qala Allahi ma ajlasakum illa dzak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, tidaklah hal itu yang membuat kalian kumpul. Qalu wallahi ma ajlasana illa dzak. Tidak ada yang membuat kami kumpul kecuali hal tersebut. Qala amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Sungguhnya aku tadi meminta kalian bersumpah bukan untuk menuduh kalian. Walakinnahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikum malaikata. Tadi saja baru saja datang Jibril kepadaku dan mengabarkan kepadaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Amalan apa yang lebih hebat dari ini? Kita duduk-duduk seperti ini, ingat Allah Subhanahu wa taala, pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pengen kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi tersebut, kata Nabi, baru saja Jibril datang. Ya. Yang mengatakan, siapa yang duduk-duduk ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah banggakan di hadapan majelis yang lebih mulia, majelisnya para malaikat. Ya. Karena itu rugi. Ya, kalau kita tidak mengingat Allah, tidak hadir pengajian, kita mengandalkan amalan-amalan yang lain misalnya. Ternyata kadang-kadang amalan yang lain itu karena kita tidak dapat nasihat, tidak sering mendengarkan pengajian, keikhlasan kita itu mudah terkikis. Amalannya hebat nih. Aku tidak perlu hadir ini, tidak perlu hadir ini. Ya, tapi aku punya amalan ini. Sehingga amalan tersebut itu potensi besar untuk digoda oleh setan. Dan setan punya banyak cara untuk goda kita. Al-Imam Ibnul Jauzi itu punya buku judulnya Saidul Fatir. Saidul Fatir itu artinya tarikan-tarikan berburu lintasan pikiran. Jadi beliau itu punya lintasan-lintasan pikiran yang bagus dicatat. Jadi buku. Dan Imam Ibnul Jauzi itu kalau ngisi ceramah, itu ceramahnya sangat menyentuh hati. Sehingga di majelis beliau itu kadang sekali pengajian 100 orang tobat,
150 orang tobat. Kemudian datang lintasan pikiran. Lintasan pikiran tersebut mengatakan supaya beliau berhenti berinteraksi dengan manusia. Mengurangi aktivitas berinteraksi dengan manusia. Karena banyaknya bergaul, banyaknya interaksi dengan manusia itu ngeraskan. Ya. Apa kata beliau? Ini godaan setan. Ya. Kalau beliau nutup pengajian, ya setan senang. Setan benci dengan majelis beliau karena banyak orang yang sudah berhasil digoda oleh setan, ratusan tobat. Berhenti dari kemaksiatan. Berarti kita ini jangan godai ratusan wong ini. Si kok itu godai berhenti. Nutup pengajian. Sudah wong ini balik maksiat lagi. Ini banyak. Setan itu goda kita dengan banyak hal. Ya. Sementara kita tidak cukup. Khotbah Jumat kadang-kadang tidak sesuai tema. Sesuai tema juga tidak bagus. Bisa jadi. Tema bagus. Ya. Penyampaian bagus. Kita ngantuk. Banyak hal. Ya. Sehingga kita banyak terus mengumpulkan informasi tentang akhirat. Ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bahwa kita itu terlalu banyak menerima informasi dunia. Banyak. Ya, lewat mata kita, lewat telinga kita dengar informasi, oh kawan sudah cek ini, oh kawan sudah cek ini, nonton TV, oh ekonomi lagi sulit. Setiap hari masuk informasi itu. Harga barang mahal, ini barang ini langka, pokoknya banyak. Itu baru topik. Lu lihat telinga. Oh kawan itu bangkrut, oh ini. Banyak lihat telinga, mata juga. Ya. Perasaan kita juga diuji. Pak, ini Pak, kurang duit saku, anak gitu ngomong. Istri kita ngomong, kurang duit belanja, kebutuhan barang-barang naik. Perasaan kita juga diuji. Artinya terus masuk informasi tentang dunia itu sehingga tanpa diperintahkan, motivasi kita itu besar. Berusaha untuk berbekal kehidupan dunia. Tidak perlu lagi kita motivasi. Motivasi ngejar dunia tidak perlu lagi. Karena sudah terlalu banyak. Dari mata, dari telinga, perasaan, terlalu banyak. Pergaulan. Sehingga kita pagi itu langsung tahu gitu, ini harus dikerjakan. Ya. Kesadaran itu tumbuh sendiri. Nah, sementara informasi terhadap akhirat pun jarang masuk. Nah, jarang masuk gitu. Khotbah tadi kejadiannya. Ya. Pengajian juga itu misalnya. Sepekan sekali. Sementara kita berjuang 7 kali 24 jam. Nah, minimnya informasi tentang akhirat, padahal perbekalan kehidupan akhirat itu lebih kita butuhkan, ya. Tapi tidak kita perjuangkan gara-gara informasinya kurang masuk. Butuh perbekalan, penting, beratnya hisab, terus banyak itu misalnya. Kurang masuk di kita. Sehingga santai gitu. Yang kita ngerti, Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Baik. Nah, itu ya pokoknya. Lagi kalau aku maksiat, aku bisa tobat. Kalau aku bisa, itu saja bekal informasi yang kita dapat. Nah, oleh karena itu tadi duduk kita majelis ilmu, selain dia tadi amal yang utama, dia bagian dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu juga bagian dari bekal kehidupan kita untuk akhirat. Ustazan, nanti insyaallah kita lanjutkan pada Isya. Sallallahu alaihi wasallam.
berangkat berjihad ini adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, dengan lisan dan hatinya. Ma'a qudratihi 'alal jihad. Ya, bersamaan dengan kemampuannya untuk berjihad. Wan nususu fi dzalika mutawafirah. Dan nas yang menjelaskan tentang keutamaan mujahid ini banyak. Di antara dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwasanya orang yang berzikir laisa muqtasiran 'ala tasbihi wa tahlili wa nahwi. Orang yang berzikir itu tidak hanya terbatas pada tasbih, ucapan subhanallah, tahlil, ucapan la ilaha illallah dan yang sejenisnya. Walau tawata'al qalbu ma'al lisan. Walaupun hati dan lisannya itu berkecocokan. Sesuai apa yang diucapkan itu yang direnungkan. Jadi amal tadi Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan zikir kepada Allah itu tidak hanya terbatas pada subhanallah, kemudian direnungkan Allah Maha Suci dari perbuatan syirik, dari ucapan yang mengatakan Allah punya anak, dari orang-orang yang tidak mengagungkan Allah, dari yang menuduh bahwasanya Al-Qur'an itu bercampur dengan ucapan manusia karangannya Muhammad. Terus banyak dipikirkan. Tatkala mengatakan subhanallah, Maha Suci Allah dari tuduhan-tuduhan semua seperti itu. Demikian juga tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ya, dia renungkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun banyak diikuti seperti Nabi Isa, paling banyak disembah di muka bumi, orang Nasrani paling banyak di dunia ini. Tapi itu tidak benar. Terus turun dia ingat semua peribadahan itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya terbatas di situ saja zikir. Bal yashmalu dzikra 'azamatillahi wa rahmatihi wa quwwatihi wa kibriyaihi wa ihatatihi. Akan tetapi zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi mengingat keagungan Allah, mengingat rahmat Allah, mengingat kekuatan Allah, kebesaran Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala meliputi alam semesta ini, kontrol alam semesta. Kehebatan Allah Subhanahu wa taala kontrol alam semesta. Sampai jumlah rintik hujan itu Allah tentukan, Allah kontrol. Semua dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa tilaihi pengawasannya, wa tauhidihi meliputi juga pengesaannya, meliputi nama-nama dan sifatnya. Alad dawam yang senantiasa ada pada Allah, wa man fa'ala dzalika mala'a waqtahu ta'atan wa ibadatan. Siapa yang mengingat melakukan hal seperti ini, maka dia telah memenuhi waktu-waktunya dengan ketaatan dan ibadah. Ini hujan antum sudah merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sudah dimasuk zikir. Ya. Seperti tatkala melihat hujan, antum ingat Allah Maha Kaya. Ini juga sering saya sampaikan contoh seperti ini. Ya, kita renungi tatkala kita musim kemarau, kemudian pemerintah, ilmuwan buat rekayasa hujan. Buat rekayasa hujan itu ada sekolahnya itu. Bukan main tebak-tebakan kan. Nah, artinya butuh ilmu. Untuk menurunkan hujan butuh ilmu. Bahan bakunya ini, garam misalnya ini. Itu kan butuh ilmu. Ternyata ilmu Allah Subhanahu wa taala lebih luas dari itu berarti. Orang ini kuliah tahunan. Tentang apalah jurusan kimia, fisika, mungkin segala macam. Sehingga dia punya kesimpulan kalau membuat rekayasa hujan bahan bakunya ini. Diterbangkan dari tingkat ketinggian seperti ini dengan kekuatan angin seperti ini macam-macam. Ya. Nah, ilmu Allah Subhanahu wa taala luas. Dah, dengan bahan bakar pesawat butuhkan sekian. Radius perjalanan berapa kilometer sekian, ditumpahkan sekian. Nah, insyaallah jadi hujan. Tahunya jadi hujannya apa? Gerimis.
gerimis, kemudian hujannya lokal dan sebentar. Nah, dari ilmu yang sehebat itu, dari modal yang sebesar itu, ratusan juta mungkin keluar, karena pesawat berapa sekali jalan. Nah, modal sekian, bayar orang sekian, ratusan juta nih keluar. Hasilnya apa? Tanah tidak basah. Kemudian kita renungkan, berarti Allah tuh kaya nih. Ratusan juta cuma jadi hujan kayak ini. Itu hujan dari pagi sampai sore. Itu kalau dikonversi jadi duit. Apa itu? Kayanya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kita ngerenung ke ya. Sehingga banyak yang kita renungkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dari dingin sehingga manusia terpikir, ini bisa bikin kulit, jaket seperti ini. Ini jadi jalan rezeki, wong. Rahmat Allah Subhanahu wa taala luas ya. Dari sekian pertumbuhan penduduknya seperti ini. Kan pertumbuhan pasar jadi banyak. Dulu penduduk sekian, pasar itu ya sewa ruko. Tempatnya di Sudirman dulu lah, namanya ke pasar. Apa nak belanja apa zaman dulu kan kita ke Sudirman dulu. Nak beli HP Sudirman, nak beli sendal Sudirman. Wah, pokoknya. Ke daerah situ kalau. Seiring pertumbuhan masyarakat makin banyak, jangankan di tempat yang itu, kita di rumah bisa berjualan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala luas, Allah kaya, Allah bagi-bagi. Besar karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk zikir sudah. Tidak terbatas mengucapkan tahlil dan tasbih kata beliau tadi. Walaupun ucapan tahlil dan tasbih tadi bergabung antara lisan dan hati. Wa hafazahu dzalika 'alal 'amali wala budda. Nah, semua tadi akan memotivasi dia beramal pasti. Wa badrul ghali wan nafisi fi irdai man la yufariqu dzikruhu qalbahu. Dia akan mencurahkan semaksimal mungkin untuk menjemput keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak berpisah zikir itu dari hatinya. Wa yurahisu fi sabilihi nafsahu wa malihi. Dan dia akan keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia korbankan jiwa dan hartanya. Contoh kata beliau, apabila engkau sedang menyendiri, engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengawasi, maka bertambahlah rasa pengagungan dan bertambahlah kewaspadaanmu terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah zikir. Itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lam annallaha yara." Tidakkah kalian mengetahui kalau Allah itu Maha melihat? Kalau kita demikian ingat, kemudian tambahlah waspadaan kita, tambahlah bentuk pengagungan kita. Kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala secara sembunyi-sembunyi, kata ucapan ulama, siapa yang memperbaiki kondisinya saat menyendiri, saat dia sedang bersepi-sepi, saat dia berinteraksi dengan dirinya sendiri, maka Allah akan memperbaiki kondisinya di tengah masyarakat. Allah akan memperbaguskan nama baiknya, Allah akan memperbaguskan pergaulannya, Allah akan mengangkat derajatnya. Kita ingat itu, kita jadi waspada terhadap maksiat. Kemudian contoh yang lain, apabila sakit, maka engkau mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah Sang Maha Penyembuh. Maka tenanglah hatimu. Ya. Kemudian engkau meminta kesembuhan kepadanya. Bahwa Tuhan kita punya nama Asy-Syafi, yang Maha Penyembuh. Apabila engkau merasa takut kepada seseorang, engkau mengingat tentang kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Wa annal khaliqa tahta masyiatihi.
Wa annal khalqa, dan bahwasanya semua makhluk itu di bawah kehendak Allah. Faharabta ilaihi, lalu engkau berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Engkau sandarkan dirimu kepada Allah, engkau tundukkan dirimu kepada Allah. Wa khifta minhu la min ghairihi, sehingga muncul rasa takut hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Wa idza hasalta ala syai'in tatlubuhu, apabila engkau mendapatkan sesuatu yang engkau cita-citakan, seperti engkau berhasil mengalahkan musuhmu, atau keuntunganmu dalam bisnismu, atau kesembuhanmu dari penyakitmu, maka engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala, anna hadza lam yahsul illa bi taufiqillah lak. Semua ini tidak akan terwujud kecuali atas taufik Allah Subhanahu wa taala untuk kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperoleh usaha-usaha dan sebab. Kemudian apa wujudnya? Kita muji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita kembalikan keutamaan dan karunia tersebut kepadanya, bukan kepada kemampuan dan kecerdasan kita. Saya pengen berhenti di sini dulu. Ini sering terjadi. Ya, sering terjadi pada kita. Tatkala kesuksesan itu sekali, 2 kali, 3 kali, itu kita masih ingat. Tatkala kesuksesan itu bertubi-tubi, itu jadi biasa. Keberhasilan itu bertubi-tubi. Kita berusaha terus mencari jalan sukses dalam usaha. Dan dalam usaha itu kita kalau mentok belok, cari ketemu masalah, cari jalan. Mikir terus kita. Mikir terus, ini strateginya, ini jalannya. Sehingga tatkala sekali berhasil, yang kita ingat, ini mah strategi ini strategi ini. Sehingga kesulitan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa kita, kemudian kita terbentur, lalu Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu 1, 2, 3 tadi. Nah, itu kadang-kadang membuat kita lupa. Lalu kita nisbatkan pada strategi, kita nisbatkan pada relasi, kita nisbatkan kepada diri kita. Kita ini orang yang kreatif, kita ini orang yang mampu berpikir, kita ini orang yang bisa belajar cepat, dan seterusnya. Sehingga kita tidak sandarkan ini atas karunia, kemudahan, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Betapapun usaha kita maksimal, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Contohnya adalah Firaun. Ya. Firaun itu untuk menghambat pertumbuhan laki-laki, bukan dengan kambing. Dibunuh. Maksimal lah itu. Maksimal. Dan ekstrim itu. Ekstrim sekali strategi yang dilakukan oleh Firaun untuk supaya tidak tumbuh penduduk laki-laki. Tahun ini laki-laki dibunuh, tahun depan tidak. Tahun ini dibunuh, tahun depan tidak. Ekstrim sekali. Itu strategi yang belum pernah diterapkan di negara manapun. Saking ekstrim, saking maksimal, saking kuatnya kekuasaan dia. Ya. Sehingga Nabi Musa sampai dihanyutkan ke sungai. Nah, dari ekstrimnya strategi Firaun ini berhasil nggak dia? Kalau usaha itu memang berbanding lurus dengan hasil, tak bakal runtuh kerajaan Firaun. Bukan berarti kita tidak berusaha. Lain lagi itu. Allah minta usaha. Allah minta kerjakan. Seperti apa? Di Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala pada Maryam, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini nyuruh Maryam untuk mendapatkan rezeki dengan cara usaha. Jangan doa, Pak. Maksudnya,
Usaha disuruh. Tapi apa usaha yang dilakukan Maryam? Oh, ini usaha minimal. Goyangkan pohon kurma. Dia dalam posisi hamil tua. Dan dia seorang perempuan. Seberapa kuat orang posisi seperti itu? Antum cobalah kalau ketemu pohon kelapa. Dorong-dorong, tendang-tendang, gocok-gocok. Rontok nggak kelapa itu? Rontok. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan usaha. Tatkala dia caranya benar, tatkala itu menjadi rezekinya, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di titik ini, wa idza hasalta 'ala syai'in tatlubu. Apabila engkau mencapai sesuatu, mendapatkan sesuatu yang engkau cita-citakan, maka yang pertama kita ingat adalah ini murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Ide yang kita dapatkan itu murni pemberian ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Relasi yang kita temui itu murni kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang buka jalan. Ya. Usaha yang kita lakukan murni kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak ujub. Ingat kisah Firaun itu, ingat. Sudah maksimal. Dan ingat juga kisah Maryam. Wa minal adillati ala annal maqsuda bidzikri. Dan di antara dalil yang menunjukkan maksud tentang zikir, pengertiannya adalah sadarnya hati mengingat, sadarnya hati dalam mengingat, kemudian at-tayaqqudu lahu, sadarnya kondisi kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Janganlah engkau taati orang-orang yang lalai hati mereka mengingat kami. Siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya dan sementara hatinya lalai, falaisa bidzakirin lillahi taala ala tamam. Maka orang ini bukanlah disebut orang yang berzikir kepada Allah secara sempurna. Dia zikir memang, subhanallah, subhanallah, zikir. Oleh karena semakin luas pengetahuan kita tentang kemahasucian Allah, ya kita belajar tauhid. Kita belajar kitab-kitab tauhid itu tujuannya supaya kita itu punya gambaran luas. Kalau ngomong la ilaha illallah itu luas, bayangan kita itu. Tentang ini banyak bayangan kita. Ya. Sehingga ibadah hati kita, zikir kita itu berkualitas dengan berbanding lurus dengan pengetahuan kita tadi. Wa dzikru diddun nisyani wal ghaflah. Zikir itu lawan dari lupa dan lalai. Seperti engkau mengatakan, aku mengingat kebutuhan-kebutuhanku. Maksudnya adalah istahdharta biqalbi ba'da nisyani. Ya. Kebutuhan-kebutuhanku tadi teringat di kepalaku setelah tadi aku lupa. Seperti juga ucapan 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, disebutkan wa rajulun dzakarallaha khaliyan. Di antara golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah seseorang yang mengingat Allah dalam kondisi menyendiri, sepi. Fafadat ainah, lalu meneteslah air matanya. Fahadza bila syakkin dzakarallaha biqalbihi walau lam yatakallam bilisanihi. Tidak diragukan lagi orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sepi tadi. Ini adalah orang yang ingat kepada Allah dengan hatinya walaupun dia tidak menjaharkan dengan lisan. Nah, dia teriak-teriak subhanallah kencang tidak. Cuma dia ingat Allah Subhanahu wa taala kemudian dia nangis. Itu yang dimaksud hadis itu. Betapa banyak dosa saya, betapa banyak lalai saya, betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada diri saya. Wa innama syuri'a dzikru bil lisani liyatadzakkaral qalbu. Kenapa lalu zikir itu disyariatkan dengan lisan? Kalau hati cukup, kalau hati yang dipuji tadi, pakai lisan. Tujuannya adalah supaya hati kita sadar, ingat. Kadang-kadang kalau tidak ngomong ngantuk. Sehingga Allah Subhanahu wa taala syariatkan
lisan. Dan demikian juga jadi dia dapat dua pahala. Pahala ibadah dengan hati, pahala ibadah dengan lisan. Semakin banyak keutamaan yang dia dapatkan. Fa idza dzakara muslim rabbahu bilisani. Apabila seseorang muslim mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya sementara hatinya lalai, maka orang ini tidak sampai pada tujuan zikir. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan kita gerakan-gerakan zahira saja. Ya. Kita gerakkan anggota badan kita itu bukan tidak ada hikmah. Akan tetapi disyariatkan gerakan-gerakan anggota badan itu agar hati kita juga tergerak. Fatuthmirul khusyu'a wa tuma'nina, sehingga membuahkan kekhusyuan, tuma'nina, rasa cinta kepada Allah dan kembali kepada Allah. Nah, gerakan-gerakan sholat itu kalau tegak, itu orang melayang pikiran dia. Tapi setelah tegak, dalam kondisi tertentu, maksimal ini, ada orang maksimal tegaknya 5 menit. Tidak sampai 5 menit. Lah selesai sholatnya menit. Ada orang maksimal dia berdiri itu semenit. Kalau lebih dari semenit, pikirannya sudah kemana-mana. Sehingga ganti gerakan, ruku. Nah, beda kondisi. Ya. Tatkala ruku, ada gerakan yang lain. Terus seperti itu. Dan gerakan-gerakan, seperti saya sampaikan, gerakan-gerakan dalam sholat, semua adalah gerakan bentuk penghambaan. Atau pernah mungkin lihat orang-orang ngomong muji-muji ini. Ini gerakan pengagungan, takzim. Seperti itu gerakan sholat. Cuman Allah buat lebih indah dibanding gerakan-gerakan itu. Ya, semua ada tujuan, ada maksud semua dari setiap gerakan ibadah kita ini. Termasuk gerak bibir, gerak tangan, gerak kaki, semua ada maksud dan tujuannya. Wa bihadza nafhamu al-maqsuda bi dzikrillah ta'ala fi qoulihi. Oleh karena itu dari sini kita bisa paham maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikir itu hati kalian jadi tenang. Baru nyambung gitu. Oh, berarti intinya itu zikir di hati. Walaupun lisan tadi tujuannya adalah supaya kita sadar, tidak bosan, tidak jenuh. Kalau zikir cuma di lisan, tidak masuk di hati, wajar selama ini kita baca Quran tidak tenang. Wajar kita tatkala berzikir ingat Allah Subhanahu wa taala dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu juga tidak tenang. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis mengatakan, apa hadisnya itu? Lupa saya. Lupa. Ya, Pak. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa para sahabat yang kaya itu bersedekah, kan orang-orang miskin dari kalangan para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang bahwa orang-orang kaya itu mendahului mereka, bukan dari sisi harta. Mereka irinya bukan dari sisi harta, tapi peluang ibadah orang-orang kaya menurut para sahabat yang miskin itu lebih terbuka. Kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa. Nah, kemudian mereka sedekah bi fadhaili amwalihim, mereka sedekah dengan kelebihan harta mereka, kami tidak bisa. Apa kata Nabi SAW? Banyak-banyak, maukah kalian wajarkan sebuah ucapan yang bisa mendahului mereka? Bisa mendahului sedekah. Orang-orang ahlu sedekah yang tadi. Orang-orang kaya yang bersedekah. Orang kaya bersedekahnya sahabat. Sebanyak apa sedekahnya? Mau ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ucapkan subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allah Akbar 34 kali di sebuah riwayat. Ya. Ucapan itu bisa mendahului sedekah-sedekah tadi. Tidak ada yang bisa mendahului kalian kecuali mereka melakukan seperti yang kalian lakukan. Lahaba ahlud dusur bil ujur kalau salah. Ya. Itu. Nah, kalau ini cuma ucapan lisan, subhanallah, subhanallah, kita tadi habis sholat,
kemudian kita bisa mendahului orang-orang hebat dalam bersedekah, lumayan. Tentu tidak seperti itu. Sehingga baru kaitannya di sini, zikir mengingat Allah itu bikin tenang. Kapan itu? Tatkala tergabung ucapan lisan dan hati. Dengan cara mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, berharap pada Allah, tawakal kepada Allah, kembali kepada Allah, khasyah, takut dengan konsisten. Fal uqulu la taskunu illa ila dzikrihi. Akal kita itu tidak akan tenang kecuali dengan mengingat Allah. Wal arwahu la tafrahu illa bima'rifati. Dan ruh kita tidak akan merasakan bahagia kecuali dengan mengenal Allah. Li'annahul kamilu 'alal itlaqi duna ghairihi. Karena Allah itu maha sempurna secara mutlak, yang lain tidak demikian. Nah, ini cara konsepnya. Konsep supaya akal tenang dan konsep supaya jiwa bahagia. Konsep supaya akal tenang itu zikir, konsep supaya arwah merasa bahagia itu melakukan aktivitas mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW itu menyebut arihna bis sholati ya Bilal. Buat kami bahagia wahai Bilal dengan sholat. Sehingga Nabi SAW itu mampu memindahkan kebahagiaan zahir, kebahagiaan zahir ke kebahagiaan batin. Ini sudah juga pernah kita bahas. Bahagia zahir itu makan, memandang. Dan bahagia zahir kemarin kita bahas, ini bahagia yang terbatas. Tatkala kemampuan kita menurun, maka kemampuan kita menikmati kenikmatan zahir juga turun. Nah, tatkala tidak kita pindahkan kenikmatan zahir ini ke kenikmatan batin, sudah. Tatkala fisik nurun, tidak mampu menikmati kenikmatan zahir, kita juga tidak punya kenikmatan batin. Maka tatkala orang-orang sudah tua, stres. Karena apa? Mereka tidak mampu menikmati kenikmatan zahir, sementara kenikmatan batin itu belum mereka dapatkan. Tidak pernah mereka latih. Makanya sejak usia 40 tahun kata Allah Subhanahu wa taala sudah disuruh ingat akhirat. Karena untuk menikmati kenikmatan batin butuh proses. Butuh proses. Ya. Dan kita tidak menafikan ya kita masih membutuhkan itu. Makanya kita masih jalan-jalan, ya butuh kita memang. Cuman level Nabi SAW bukan lagi di situ. Beliau curahkan semua kenikmatan itu pada kenikmatan batin. Sehingga beliau sebut arihna bis sholati ya Bilal. Beri kami bahagia wahai Bilal dengan mengumandangkan azan untuk sholat. Nah, demikian mungkin apa yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memperbaiki hati kita dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhirat kita, di mana akhirat adalah tempat kembali kita, dan memperbaiki juga kehidupan dunia kita di mana kita sekarang sedang menjalani kehidupan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.